teman-teman, jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat berjumpa kembali dengan channel Kio Service. Pada kesempatan hari ini akan membahas yaitu kulkas 2 pintu sesuai dengan janji kemarin pada pembahasan kita yaitu kulkas 1 pintu, dan pada kesempatan ini kita akan membahas masalah kulkas 2 pintu. Kerusakan yang sering terjadi pada kulkas 2 pintu pada umumnya yaitu 1. Defrost dan fuse. Kedua yaitu pan atau kipas. Ketiga timer. Keempat pengaturan suhu. Mari kita sama-sama satu persatu kita bahas dan sama-sama kita belajar. Untuk itu kepada teman-teman semuanya, kita akan membahas satu persatu dan saling belajar, saling memberi pengalaman-pengalaman yang kita dapat masing-masing. Apabila kita memberikan satu ilmu kepada sesama kita, bahwasanya itu akan lebih berpahala. Yang pertama itu masalah defrost. Defrost pada kulkas 2 pintu itu letaknya di dalam evap, yaitu bagian atas. Nanti pada suatu saat akan saya tunjukkan langsung bentuk-bentuk dari defrost atau fuse atau pan kipas atau timer dan pengaturan suhu. Langsung kita praktekkan langsung pada kulkasnya tersebut. Untuk itu kita bahas bagaimana itu teorinya aja dulu, yaitu defrost. Fungsi defrost itu dalam evap itu mengatur suhu di dalam ruangan, yaitu ruangan pembekuan. Apabila terjadi di dalam pembekuan ruangan itu enggak merata ataupun ada gumpalan-gumpalan di dalam di evap itu, maka akan terjadi yaitu di bawah ruangan paling bawah itu tak akan dingin, tak akan merata. Defrost biasanya gejala-gejalanya kalau defrost sudah nggak ada berfungsi atau fuse defrost ini nggak berfungsi, biasanya di dalam evap ataupun di dalam pembekuan es rak paling atas itu biasanya akan terjadi penggumpalan atau tidak merata ke seluruh ruangan bagian bawah ataupun di bagian atas. Apabila timbul gejala seperti itu, itulah ciri-ciri defrost atau fuse yang udah nggak ada fungsi. Biasanya setelah itu diikuti dengan adanya pan kipas, yaitu yang keduanya itu. Pan kipas akan mati. Sebabnya kalau udah terlalu lama dibiarkan terus-menerus, dari pan kipas itu akan mati karena terjadi pembekuan di dalam evap tersebut. Untuk itu, kalau mempunyai gejala-gejala seperti itu, biasanya juga dari atas di dalam evap itu, walaupun ada gumpalan-gumpalan es di dalam itu, tapi kalau kita isi air, bikin es, itu tak akan jadi es batu. Sebabnya sistem defrost itu udah tidak berfungsi atau mati. Sebaliknya pan kipas pun mengikuti pun akan mati juga.
Itulah gejala-gejala apabila sistem defrost atau pan kipas udah nggak berfungsi. Terus yang ketiga yaitu timer. Timer ini pengaturan sistem defrost untuk memerintahkan bahwasanya suhu ruangan di dalam evap itu udah memenuhi. Makanya defrost memerintahkan, yaitu defrost fuse memerintahkan ke timer untuk mematikan mesin atau kompresor untuk beberapa saat. Apabila perintah dari defrost fuse itu untuk menghidupkan balik, berarti hiduplah mesin atau kompresor itu. Sebaliknya kalau timer tanda-tanda rusak, nanti pada kesempatan lain juga akan saya jelaskan apa itu timer, bentuknya macam mana, dan berkaki berapa. Itu nanti saya jelaskan, dan ada langsung ke yaitu barang timernya itu. Langsung ke kulkasnya gitu, langsung kita praktek di lapangan langsung. Timer itu ada dua jenis, kalau nggak salah itu ada satu sistem 1.3 yaitu bersoket 4 atau sistem 1.4 itu bersoket 5. Biasanya tanda-tanda timer kalau yang udah rusak itu apabila kita putar nyampe bunyi cetek, putaran terakhir itu mesin tak akan mati, itulah tanda-tanda timer udah rusak. Terus yang keempat, masalah pengaturan suhu. Pengaturan suhu itu letaknya di atas evap, itu paling depan, biasanya di tengah-tengah. Kebiasaan konsumen atau yang ibu rumah tangga itu kebiasaan kalau mengatur suhu itu sebenarnya tidak boleh ke kiri ataupun ke kanan. Itu biasanya kan kalau pengaturan suhu itu berbentuk kayak gini. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 lah katakan gitu kan. Ini ada pengaturan kenoknya. Ini dari pengaturan suhu ini yang betul dan benar itu pengaturannya itu pas tengah pengambilan. Jadi antara keseimbangan suhu ruangan itu atas bawah itu kena. Tapi sebaliknya kalau kita masukkan ke kanan, posisi ke kanan habis ke 6, otomatis pintu kan ini berbentuk pintu, macam pintu dia kan, tertutup semua yang ke bawah. Makanya disarankan itu usahakan penarikan itu di posisi nomor 3 atau paling tengah. Makanya keseimbangan suhu ruangan itu atas dengan bawah itu seimbang masuk. Sebabnya dorongan dari pan kipas itu masuk lubang itu. Itu kira-kira sekilas penjabaran teori kerusakan ringan kulkas 2 pintu segala merek apapun. Kebiasaannya kerusakan ringan yang terjadi seperti itu. Makanya usahakan kalau memang ada gejala-gejala seperti itu, ya kalau memang bisa diperbaiki sendiri, insya Allah itulah gejala-gejala dari mulai urutan nomor 1, 2, 3 ataupun 4. Itulah yang terjadi. Pada garis besarnya itu kalau sistem defrost sudah mati, teman-teman atau kawan-kawan semua bisa dipahami. Yang jelasnya di evap atau pembekuan di atas itu akan ada gumpalan-gumpalan es.
lengket di dinding-dinding evap itu. Sementara ruangan bawah itu tak ada hawa dingin. Habis itu yang nomor 2 itu pan kipas. Pan kipas otomatis mati, tak akan hidup. Apalagi menyemburkan hawa udara dingin ke bagian bawah. Itu yang jelasnya, kesimpulannya kayak gitu. Seandainya ada pertanyaan ataupun yang memang kurang jelas, mohon tulis komentar di bawah. Insya Allah akan saya bahas, akan saya jawab semampu saya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Hanya itu aja yang bisa saya sampaikan. Lain waktu dan kesempatan saya langsung praktekkan langsung di lapangan. Ini untuk sementara teorinya ya dulu biar jelas. Dan kalau sekali lagi kalau memang ada pertanyaan, silakan di kolom komen pertanyaan ataupun yang bisa merespon, membangun, menjadi motivasi buat diri saya sendiri dan teman-teman seperjuangan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.